Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa topik ya. Yang pertama saya akan sedikit mereview pertanyaan-pertanyaan yang di minggu kemarin sudah disampaikan via grup WA. Kemudian juga ada topik mengenai yang belum kita bahas ya, mengenai memori. Seharusnya di pertemuan lalu sudah dibahas, tapi saya terlewat ya, lupa untuk menyampaikan. Dan yang terakhir kita akan membahas perkembangan remaja. Dan insya Allah ini akan menjadi topik bahasan terakhir ya di pertemuan semester ini. Untuk minggu depan saya akan mencoba membuka sesi tanya jawab lebih banyak ke diskusi. Kita bahas yang pertama mengenai pertanyaan di minggu yang lalu. Jadi banyak yang bertanya mengenai pengasuhan otoriter. Jadi pola asuh orang tua itu menurut Baumrin kan ada 4 ya. Ada otoriter, otoritatif. Perlu dibedakan ya antara otoriter dan otoritatif. Kemudian ada pengasuhan indulgen, juga ada pengasuhan melalaikan. Masing-masing pengasuhan punya kelebihan dan kekurangan. Tapi yang paling ideal itu adalah yang otoritatif, bukan yang otoriter. Kalau yang otoriter ini kurang ideal. Jadi banyak teman-teman yang bertanya mengenai pengasuhan otoriter dan dampaknya bagi anak. Apa yang disebut otoriter? Cirinya apa kalau orang tua itu otoriter? Menurut Baumrin, orang tua yang otoriter itu memiliki ekspektasi yang tinggi akan anaknya. Jadi anak itu dituntut lebih. Kalau biasanya ya tetangganya bisa ranking 2 atau ranking 1, maka anaknya juga dituntut sama. Jadi orang tua yang otoriter itu biasanya cenderung punya obsesi. Entah itu anaknya harus ranking 1, harus berapa kayak. Nah, itu orang tua yang otoriter. Jadi ekspektasinya tinggi. Tandanya ekspektasi yang tinggi itu seperti apa? Tidak realistis. Artinya biasanya orang tua memaksakan sesuatu yang lebih dari anaknya, yang orang tua sendiri tidak bisa melakukannya. Kan banyak seperti itu. Orang tua pengennya anaknya ranking 1. Tapi orang tuanya tingkahnya nggak memberi tauladan yang baik. Maka itu bisa dikatakan ekspektasi yang terlalu tinggi. Dan selain punya ekspektasi yang tinggi, orang tua juga menerapkan aturan yang sangat ketat yang harus dituruti. Jadi memang anak cenderung dikekang ya di sini, atau istilahnya di apa ya, dipaksa untuk mengikuti standar dari orang tua. Jadi ketat ya, jadwalnya pagi jam sekian harus ngapain, sore harus ngapain. Ini sudah ditata dengan ketat. Nah, kalau tidak menuruti ya biasanya orang tua tidak segan-segan untuk memberi hukuman secara fisik. Ini tanda orang tua yang otoriter. Nah, untuk lebih detailnya ada karakteristik 8 ini. Coba simpan perhatikan. Kalau di antara 8 karakteristik ini ada yang mana yang mencerminkan atau mencirikan karakteristik pengasuhan dari orang tua sampean? Nah, mungkin ada atau mungkin tidak ada. Biasanya kalau orang tua yang cenderung apa agak modern itu agak permisif. Tapi sebaliknya kalau yang agak orang tua yang cenderung konservatif, itu akan cenderung otoriter. Karakteristiknya yang pertama yaitu menuntut tapi tidak responsif. Jadi isinya cuma nuntut aja, tidak responsif. Responsif itu ya tidak peka. Tidak peka dengan kondisi anak. Anaknya nggak tak pinter dituntut kon jadi anak yang pinter. Kon ranking siji. Anaknya nggak tak punya passion belajar dituntut agar ini.
tidak responsif lagi. Kalau belajar mungkin dipaksa masih boleh. Apa ya, banyak hal yang lain yang orang tua itu kadang tidak responsif. Kondisi anak yang sudah terlalu lelah, terlalu capek, tetap dituntut belajar. Kadang kan seperti itu. Jadi anak itu, apalagi sekolah sekarang, itu sekolah model full day. Dari pagi sampai sore itu masuk terus. Habis itu maghrib kadang orang tua masih memaksa anaknya untuk ini belajar yang lebih intensif. Nah, padahal namanya anak-anak itu kan juga butuh waktu untuk bermain. Masih punya dunia anak. Beda dengan remaja. Kalau remaja sudah dikasih kegiatan tidak masalah. Tapi kalau anak-anak ya masih SD gitu ya wajar lah, masih ada sisi bermainnya, tidak masalah. Yang kedua, sedikit kehangatan dan kasih sayang. Jadi selain menuntut, dia juga kurang hangat. Artinya ya nggak tak sayang sama anaknya, nggak terlalu sayang, nggak terlalu memberi kasih sayang terhadap anak itu. Jadi lebih dominan tuntutan ketimbang kasih sayang. Yang ketiga, tidak ada penjelasan mengenai hukuman. Jadi kadang anak itu ya kalau tidak nurut ya dikasih hukuman. Dan hukumannya kadang bersifat fisik, ya tidak jarang hukuman yang bersifat fisik dan bersifat kasar, cenderung kasar. Ini yang tidak baik karena ini akan cenderung diteruskan nanti. Nah, kalau orang tua mengadopsi pola asuh yang otoriter, kemudian dia punya anak, ketika anak itu jadi orang tua, dia juga akan cenderung mengadopsi pola asuh yang sama. Kemudian yang keempat, sedikit pilihan untuk anak. Jadi anak itu tidak dikasih pilihan, lebih banyak disetir ya. Nah, padahal anak itu juga butuh namanya otonomi. Dia butuh melakukan sesuatu berdasarkan keinginan dia. Anak pengennya bermain ini, orang tua sudah mengkat, tidak boleh bermain seperti ini. Anak pengennya pakai baju yang ini, orang tua sudah mengkat, tidak boleh pakai baju yang seperti ini. Jadi apa-apa itu tergantung pada orang tua. Nah, ini kan tidak melatih anak untuk mandiri, tidak melatih anak untuk berani mengambil keputusan. Akhirnya yuk akan terbawa sampai masa dewasa. Apalagi kalau dia laki-laki, ini akan sangat berbahaya. Kenapa? Karena sebagai seorang laki-laki, dalam keluarga itu dia akan menjadi seorang pemimpin ya. Jadi budaya masyarakat, sekalipun sampean mungkin punya paradigma yang cenderung feminis, ya, cenderung emansipatoris, laki-laki dan perempuan itu harus setara. Tapi kenyataannya di masyarakat kan tidak seperti itu. Kenyataannya bahwa yang menjadi imam atau pemimpin dalam keluarga itu ya laki-laki. Nah, ini kalau laki-laki ya terbiasa dibesarkan dalam lingkungan yang otoriter, ya nggak punya kemandirian. Karena dari kecil apa-apa sudah diputuskan oleh orang tua. Maka sebagai orang tua nanti ya usahakan bisa memberi pilihan pada anak. Ya, suruh anak itu menyampaikan mengungkapkan pilihan atau opsi-opsi yang dia inginkan. Jangan langsung ditentukan. Termasuk juga dalam mengambil jurusan. Anak pengen jurusan apa ya? Dicoba dikasih kesempatan menyampaikan pendapat. Kalau tidak logis ya diarahkan. Kalau tidak sekiranya menurut kita tidak benar, ya kasih argumentasi yang jelas. Jangan langsung di-cut seperti itu. Kemudian ciri yang selanjutnya yaitu tidak sabar dengan kenakalan. Jadi kalau punya anak nakal itu cenderung tidak sabar. Nakal itu yang seperti apa di sini definisinya? Nakal dalam definisi anak-anak ya. Anak-anak itu biasanya ya bermain melewati batas waktunya. Nah, orang tua itu harus sabar. Iso ngempet lah. Jangan langsung kasih hukuman secara fisik. Diperingatkan, bikin perjanjian. Itu. Tapi kalau orang tua yang otoriter tidak langsung kasih hukuman secara fisik, cenderung tidak sabar. Kemudian selanjutnya yang keenam ya, ciri-cirinya adalah tidak percaya terhadap anak. Jadi anak itu jarang dipasrai sesuatu. Apa-apa yang melakukan ya orang tuanya. Ya, sekalipun misalnya dalam urusan sehari-hari, dalam urusan
pekerjaan rumah yang kecil, misalnya nyapu, membersihkan tempat tidur, atau membersihkan ini, menyetrika baju, itu jarang dikasih kesempatan. Yang melakukan ya kalau nggak orang tua ya yang lain. Ini juga bisa menjadi ciri yang memanjakan. Selain memanjakan juga ciri otoriter juga seperti itu. Jadi kurang percaya terhadap apa yang dilakukan oleh anak. Akhirnya karena kurang percaya, anak tidak biasa melakukan sesuatu secara mandiri, yo nggak bisa punya percaya dirinya rendah gitu. Tuh. Yang selanjutnya yaitu tidak mau bernegosiasi dengan anak, itu tadi ya. Jadi pilihan orang tua itu adalah dianggap pilihan yang paling tepat dan yang paling benar. Apapun yang dipilih oleh anak itu selalu salah. Ini akhirnya tidak membuka pintu untuk negosiasi, bermusyawarah dengan anak itu tidak mau. Ya pokoknya ya yang harus dilakukan oleh orang tua itu yang terbaik. Padahal kan orang tua itu kan tidak selamanya kan menemani anak ya, tidak selamanya akan menemani anak di dunia. Anak itu harus dilatih untuk mandiri ya. Anak itu harus dilatih untuk mandiri. Dan yang terakhir yaitu kritik dan mempermalukan. Jadi cenderung mengkritik anak ya. Termasuk juga kritik itu membanding-bandingkan, baik itu dengan saudaranya sendiri ataupun dengan tetangganya atau dengan teman sebayanya. Lagi kayak lo wis iso iki, mosok awakmu rung iso. Nah, itu misalnya seperti itu. Itu kritik. Jadi orang tua ini cenderung mengkritik anak. Nah, itu tadi ciri khas atau karakteristik dari pola pengasuhan yang otoriter. Dampak atau efek buruk, efek negatif dari pengasuhan otoriter yaitu mengasosiasikan kepatuhan dan keberhasilan dengan cinta. Artinya anak akan menganggap bahwa memberi kasih sayang itu adalah dengan patuh. Ya, patuh nanti akan dapat kasih sayang. Jadi isinya penurut terus. Anak yang seperti ini kan juga rentan dibully. Karena di lingkungan sehari-hari dia nggak terbiasa patuh pada kelompoknya. Padahal orang itu harus punya pendirian, jangan mudah terombang-ambing. Kemudian dampak yang kedua adalah lebih banyak tingkah ketika di luar rumah. Ini misalnya ya, jadi nek di dalam rumah itu manut ya karena takut sama orang tua, nek di luar ngelunjak, berani ya, tidak segan-segan bertingkah aneh di luar rumah. Yang ketiga, malu bertindak dan malu ketika bersama orang lain. Jelas karena orang tua di dalam rumah tidak terbiasa memberi pilihan, tidak terbiasa percaya terhadap anak, maka ini juga akan berdampak sebaliknya terhadap anak. Anak akhirnya tidak percaya diri, tidak percaya akan kemampuan yang dimiliki. Akhirnya dia juga menjadi pemalu. Jadi kalau bersama orang lain, ya lebih banyak mengekor saja, lebih banyak menurut, mengikuti saja. Yang keempat, harga diri yang rendah. Cirinya apa tuh harga diri yang rendah? Anak cenderung tidak puas terhadap dirinya. Pengen merubah dirinya seperti orang lain. Saya nggak merasa ini misalnya kurang baik. Aku koyok ngene ya, aku pengen koyok ngono kae. Nah, itu berarti harga diri yang rendah. Ini juga salah satu dampak dari pengasuhan yang otoriter. Nah, ini lihat saja di apakah ciri khas ini ada di dalam diri sampean. Ciri khas harga diri yang rendah itu di samping kepercayaan diri yang rendah, dia juga punya keinginan merubah dirinya. Belum puas dengan apa yang ada di dirinya. Artinya, yo entah itu penampilannya secara fisik atau kemampuannya, pokoknya banyak hal yang dia itu tidak puas. Tidak merasa lebih berharga ketimbang orang lain. Nah, orang kalau harga diri yang rendah itu cirinya selain itu karena dia merasa rendah berarti dia akan butuh terhadap penghargaan. Senengnya dilem gitu. Apalagi kalau dilokne orang itu merasa ter ini ter apa terserang ya, merasa feel offended. Jadi orang merasa kritik itu dianggap sebagai serangan personal. Itu orang yang harga dirinya rendah. Tapi kalau orang yang harga dirinya tinggi, wis nggak peduli orang lain mau ngomong apa, yo saya seperti ini. Kritik yo wis masuk, nggak masalah kritik itu. Toh saya juga akan seperti ini. Itu kalau orang harga dirinya tinggi.
Sebaliknya kalau orang yang harga dirinya rendah, kritik itu dianggap sebagai serangan personal, sebagai bentuk permusuhan. Dan orang yang harga dirinya rendah, dia akan lebih senang untuk dipuji, diharapkan untuk terus dipuji. Ya memang pada dasarnya orang itu senang dipuji. Tapi orang yang harga dirinya rendah, dia punya kebutuhan yang sangat tinggi akan pujian. Ini. Jadi masih ini istilahnya masih tergantung pada penilaian orang lain. Tapi orang yang harga dirinya tinggi, nggak masalah orang lain mau menilai kita seperti apa. Yang penting ya kita seperti ini apa adanya. Nah ini akan sangat bahaya ya. Banyak di antara kita itu kadang mengartikan kritikan itu sebagai serangan personal. Ini mungkin orang yang kurang harga dirinya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya mengalami kesulitan karena kurang dapat bergaul. Ini bisa jadi ya, karena tidak terbiasa berinteraksi ya, mengungkapkan pendapat itu tidak biasa, maka akhirnya ya kurang dapat bergaul, menjadi penurut tetapi mengalami tekanan dan kecemasan. Jadi beda menurut dalam rangka berkompromi ya. Kalau orang kompromi menurut ya wis menurut aja, nggak mau ribet. Daripada ribet ya mending sepakat saja. Tapi kalau orang yang menurut ini tidak, dia penurut karena takut, cemas. Nanti kalau nggak nurut, teman saya nggak akan ada yang mau berteman. Saya tidak akan punya teman lagi. Ini misalnya seperti itu kecemasan yang dia alami. Karena di rumah dia dibiasakan seperti ini. Kalau nggak nurut nanti dimarahin. Dan yang terakhir yaitu susah melakukan kontrol diri dan membuat pilihan dalam situasi alami. Jadi melakukan kontrol diri susah. Kontrol diri itu maksudnya apa? Menggerakkan dirinya. Kapan dia harus ngerem, kapan dia harus maju. Kalau orang terbiasa otoriter, nah ketika dalam situasi alami tidak ada yang mengontrol, dia akan lost gitu saja. Ura-uraan, ugal-ugalan ya. Pulang sampai jam 12 malam. Karena terbiasa kalau di rumah ada yang kontrol. Sementara kalau di luar tidak ada yang kontrol, ya akhirnya kontrol dirinya lemah. Tapi kalau orang yang terbiasa dengan kemandirian, dia tahu kapan dia harus senang-senang, kapan dia harus serius. Seperti itu. Dan tidak terbiasa membuat pilihan. Jadi lebih percaya pada pilihan orang lain ketimbang pilihan dirinya sendiri. Ini pola asuh yang sifatnya otoriter. Dampaknya terhadap anak itu seperti ini. Jadi banyak sekali ya dampaknya. Maka sebagai orang tua nanti kita harus lebih bijak ya dalam menerapkan pola asuh. Tidak masalah kita misalnya menerapkan aturan yang ketat kalau pada masa anak-anak. Tapi ketika anak-anak itu sudah agak dewasa, harus dirubah pola asuhnya. Jadi pola asuh yang kita pakai gitu ya. Ini memang secara teoritis mudah, tapi kadang secara praktis juga tidak semudah yang kita bicarakan seperti itu. Ini dampak pengasuhan otoriter tadi. Nah, untuk memahami lebih jauh seperti apa sih pola asuh yang otoriter, ya kalian bisa menonton film judulnya I'm Not Stupid itu ya. Ini menceritakan seorang anak yang dipaksa orang tuanya untuk belajar harus ranking 1. Kalau tidak salah settingnya ini di Thailand atau Singapura. Nah, itu coba sampai tonton di situ. Itu film yang sangat bagus. I'm Not Stupid. Nah, kemudian ada pertanyaan lain yang mengenai topik besarnya keterlambatan perkembangan. Jadi bagaimana jika kondisi anak belum memenuhi dari ketiga karakteristik tahap operasional konkret, konservasi, klasifikasi, dan seriasi. Nah, ini coba dibuka lagi kemarin definisinya apa konservasi itu. Kemudian klasifikasi ya mengklasifikasikan atau mengkategorisasikan sebuah objek. Seriasi mengurutkan objek berdasarkan kuantitasnya, besar, kecil, macam-macam. Nah, kalau belum memenuhi ini, menurut teorinya Piaget ya jangan diajari dulu matematika, jangan dipaksa. Karena menurut Piaget kemampuan ini akan tumbuh dengan sendirinya. Anak kalau usia 5 sampai 6 tahun atau 7 tahun itu pasti bisa melakukan
operasi mental yang seperti ini, konservasi, klasifikasi, dan seriasi. Maka dia sudah boleh atau sudah cocok untuk diajari konsep aritmatik sederhana. Kalau belum ya jangan. Misalnya anak TK ya, meskipun bisa diajari 1+1=2 ya, tapi tidak akan seefektif ketika dia usia 7 tahun atau berapa tahun. Jadi kalau di luar negeri misalnya gitu, TK isinya ya bermain tok. Nggak ada TK itu berhitung, gitu nggak ada. Aritmatik sederhana baru diajarkan ketika SD. Karena mereka memakai paradigma teorinya Piaget. Jadi anak itu akan belajar, akan bisa sendirinya. Akan bisa dengan sendirinya ya. Sekalipun tidak perlu diajari dengan sungguh-sungguh. Karena itu akan sesuai dengan tahap perkembangan dia. Jadi di sini ya. Maka bagaimana Pak kalau misalnya di TK itu banyak anak yang sudah diajari membaca, menulis, dan berhitung. Ini harus beri penekanan lagi ya. Jadi untuk lebih bijak ya, nggak semuanya itu harus diajarkan sejak dini. Memang ada beberapa yang yang bisa diajarkan sejak dini. Misalnya kalau hafalan gimana? Hafalan tidak masalah karena anak itu usia SD ya itu daya hafalnya sudah bisa menjangkau lebih cepat. Tapi kalau misalnya menghitung, nah ini kemampuan yang secara teoritis akan muncul ketika usia SD. Tidak perlu dipaksakan mulai dari TK. Ini berkaitan dengan keterlambatan perkembangan. Nah ini selanjutnya ya tadi tentang memori ya. Jadi perkembangan memori atau yang kita sebut dengan daya hafal. Memori itu jangan dibayangkan kayak otak ya. Jangan dibayangkan kayak memori di HP bentuknya kecil micro SD gitu. Bukan. Memori ini adalah fungsi psikologis. Dia bukan fungsi biologis. Jadi bentuknya kayak di mana di otak itu tidak ada. Memang ada area otak yang bertanggung jawab untuk menghafal. Jadi ada area otak depan atau otak bagian belakang, saya lupa bagiannya. Itu yang bagian fungsinya adalah menyerap informasi dan mengingat informasi serta mengolah informasi. Ada memang organnya, tapi bentuknya punya fungsi yang beragam. Tidak seperti memori HP itu yang punya fungsi untuk menyimpan saja, tidak. Nah, memori ini lebih banyak ke fungsi psikologis atau software, bukan hardware. Nah, ini kalau dalam istilah memori manusia. Jadi kalau sampean pengen meningkatkan memori, nggak bisa sampean datang ke toko gitu, toko atau ke dokter, Pak saya pengen upgrade memori saya biar cepet hafal, nggak gampang lupa. Itu tidak bisa. Tapi kalau komputer kan bisa di-upgrade memorinya. Nah itu beda memori dalam konsep komputer dan manusia. Itu memori. Jadi memori ini lebih kepada software ya, atau kemampuan psikologis, kemampuan kognitif. Yaitu ya daya hafal itu. Memori itu ada 3 macam. Meskipun di buku itu biasanya ada yang 10 macam, ada yang 8 macam. Macamnya banyak sekali. Karena masing-masing ilmuwan itu punya konsep tentang memori yang berbeda-beda. Jadi cuma definisi saja. Ini kan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan realita. Orang bisa mendefinisikan memori sebagai apa. Nah, orang awam mungkin mendefinisikan memori sebagai ingatan. Itu ya ingatan yang cenderung menetap lama. Ingatan yang bertahun-tahun itu memori. Tapi sebenarnya jenis memori itu banyak. Yang pertama ada namanya memori sensori atau memori penyimpanan sementara informasi yang direspon oleh panca indera. Panca indera itu ada berapa? 5. Mata, hidung, telinga, atau indera peraba ya, kulit. Terus satunya lagi apa? Nah, saya lupa. Nah, jadi masing-masing panca indera itu sebenarnya bisa menyimpan informasi. Misalnya apa? Apa yang kita lihat gitu ya, seret sak seliwuran, itu terekam di mata kita gitu. Tapi dalam jangka waktu yang sepersekian detik, itu akan menjadi masuk ke dalam ingatan yang lebih lama jika
melalui proses-proses tertentu. Kalau enggak ya akan hilang. Maka seringkali kita melihat sesuatu itu enggak sadar, kayak lupa gitu. Apa yang tadi kita lihat itu lupa. Karena memang cuma tersimpan dalam organ sensori atau mata itu dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian yang kedua adalah short term memory. Kapasitas untuk menjaga informasi dalam jumlah yang kecil dalam pikiran secara aktif agar bisa digunakan dalam waktu yang singkat. Jadi ini memori yang dalam waktu yang lebih singkat. Jaraknya ya kadang bisa beberapa detik sampai beberapa menit. Misalnya apa? Mengingat nomor telepon. Sampai mungkin pernah beli pulsa gitu. Nah, sama penjual pulsa itu kan ditanya nomornya berapa, Mas? 0812 3456 78910. Itu misalnya. Nah, itu dipecah-pecah 4 digit sampai 5 digit. Kok nggak langsung 12 digit disampaikan? Nah, itu dalam rangka untuk memfasilitasi agar nomor itu bisa kita ingat dalam jangka pendek. Termasuk juga nama orang. Namanya siapa? Andri. Namanya siapa? Ahmad. Namanya siapa? Sri. Cuma nama pendeknya saja. Nggak mungkin ditanya orang namanya siapa? Sri Sultan Hamengkubuwono siapa? Kepanjangan. Nanti orang nggak hafal. Nah, itu misalnya mengingat. Jadi ingatan itu bisa bertahan dalam waktu beberapa detik sampai beberapa menit. Nah, kemudian yang ketiga itu ada long term memory, yaitu ingatan yang sifatnya permanen atau lama. Ini bisa dalam jangka waktu berhari-hari bahkan sampai tahun. Termasuk kenangan-kenangan tentang masa lalu. Nah, ini masuknya ke memori jangka panjang. Atau sampai menghafal materi buat ujian ya, itu masuknya ke memori jangka panjang. Lalu bagaimana prosesnya dari memori sensori, suatu memori ke memori jangka panjang? Nah, prosesnya seperti ini. Jadi informasi masuk ke organ sensoris kita. Informasi itu masuk melalui mata, melalui telinga, melalui hidung, dan organ panca indera yang lain. Nah, kemudian dari hidung, dia akan terekam di memori sensori yang dalam waktu sepersekian detik itu tadi. Berapa detik. Dari memori sensori ini, kemudian kita melakukan proses yang namanya atensi atau perhatian. Jadi kita memilih secara selektif mana yang akan kita perhatikan dari informasi itu. Apakah informasi yang masuk melalui mata, melalui telinga, atau melalui organ yang lain. Kalau itu kita atensikan, kita taruh perhatian, maka dia akan masuk ke memori jangka pendek. Misalnya ada petir, doar. Ketika orang itu habis dengar petir ditanya, sampai nanti dengar petir nggak? Wah, kok nggak dengar ya saya? Padahal petirnya ada beneran. Satunya dengar, satunya nggak dengar. Kenapa? Karena satunya atensi, satunya tidak. Satunya memperhatikan suara itu dengan seksama, satunya tidak. Sama kayak saya jelaskan gini, misalnya ada guru menjelaskan di kelas. Habis dijelaskan kok masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu kenapa? Sementara yang lain itu masih ingat. Karena tidak ada proses atensi. Nah, sampai pas waktu dijelaskan itu ngelamun, pikirannya kemana-mana. Akhirnya yuk cuma mampir lewat aja informasi itu. Tidak masuk ke memori jangka pendek. Ya. Atau misalnya sampai kenalan, ketemu sama orang. Terus ngobrol ngalor ngidul, adalah ini. Akhir-akhir belum kenal namanya, tanya siapa namanya, Ahmad gitu. Waktu tanya sampai sambil pegang HP. Ya wis, akhirnya pisah gitu ya. Maksudnya pergi ke tempat masing-masing, kemudian sampai ditanya orang, Mas tadi yang sampai temui siapa? Wah siapa ya namanya, kok lupa saya. Nah lupa, padahal wis disebutkan namanya itu siapa. Kenapa kok tidak diingat? Ini karena tidak ada atensi itu. Waktu kenalan sampai pegang HP sendiri, sibuk. Atau misalnya ingat dalam jangka pendek saja, tidak masuk ke memori jangka panjang. Kenapa? Karena tidak diulangi dan tidak penting. Jadi sesuatu dari memori jangka pendek
agar bisa masuk ke memori jangka panjang, itu harus ada proses pengulangan. Ibarat orang menghafal Quran itu kan ada namanya murojaah. Jadi tiap pagi dibaleni lagi. Itu pengulangan, biar masuk ke memori jangka panjang. Atau kalau informasi itu kita anggap penting, ya wis namanya siapa tadi wis nggak penting bagi saya siapa namanya, gitu. Itu misalnya. Maka akhirnya ya lupa. Itu yang disebut dengan memori jangka panjang. Jadi alurnya seperti itu. Jadi dari memori sensori, kemudian kalau itu ada proses perhatian, maka akan diteruskan ke memori jangka pendek. Dari memori jangka pendek ini akan diteruskan ke memori jangka panjang. Nah, yang perlu diingat, ini orang tua dan anak-anak beda di sini ya. Anak-anak itu akan lebih mudah memori jangka pendeknya. Jadi anak-anak itu habis diajak apa gitu misalnya dia akan ingat. Apalagi kalau usia sebelum 5 tahun. Nah, kalau sebelum 5 tahun itu memori jangka panjangnya belum berkembang. Jadi kalau sampai ditanya misalnya dulu umur 2 tahun, umur 3 tahun jam segini melakukan apa, di mana dan dengan siapa, itu mesti lupa. Karena belum tumbuh memori jangka panjang. Kemampuan mengingat dalam jangka panjangnya belum begitu berkembang. Tapi kalau orang tua tidak, orang tua itu semakin dia tua, ya, lansia gitu misalnya, yang menurun bukan memori jangka panjangnya, tapi memori jangka pendeknya. Iya. Jadi habis kenalan sama orang, rumahnya mana itu lupa gitu. Atau misalnya orang yang pikun-pikun gitu kan, Alzheimer. Yang lupa itu bukan kenangan yang lama. Dulu Mbah itu pernah jalan-jalan ke alun-alun sama siapa itu. Misalnya mesti diingat-ingat terus. Sesuatu yang lama-lama itu masih ingat. Tapi sesuatu yang jangka pendek itu lupa. Misalnya habis makan lupa, suruh ngeladeni lagi, minta makan lagi, habis sholat lupa, ya. Sholat lagi sampai 50 kali dalam sehari, kan seperti itu. Jadi memori jangka pendeknya yang nyusut ya kalau orang dewasa atau lansia. Kalau anak-anak itu memori jangka panjangnya yang belum berkembang dengan optimal. Itu ya, itu tentang review materinya. Nanti akan saya lanjutkan di video selanjutnya mengenai perkembangan remaja.